Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Cepat berbicara, cepat menulis, cepat membalas pesan, bahkan cepat menyampaikan pendapat tanpa sempat memikirkannya terlebih dahulu. Dalam kecepatan itu, bahasa Indonesia selalu hadir. Ia menjadi alat utama untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun ironisnya, justru karena terlalu sering digunakan, bahasa Indonesia kerap dipakai tanpa benar-benar dijaga. Hari ini, bahasa Indonesia tidak ditinggalkan. Ia tetap digunakan setiap hari. Namun, dalam penggunaannya seringkali hanya dipakai sekadarnya tanpa memperhatikan makna, struktur, dan dampaknya. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari satu hal penting, bahwa bahasa Indonesia saat ini berada di antara dua kondisi. Cepat dipakai, tapi sering lupa dijaga. Fenomena ini sangat mudah kita temukan di sekitar kita, di ruang kelas, di grup percakapan, hingga di media sosial. Banyak kalimat ditulis tanpa struktur yang jelas, tanpa memperhatikan ejaan, bahkan tanpa mempertimbangkan perasaan pembacanya. Kesalahan bahasa sering dianggap hal sepele. Kalimat yang ambigu dianggap wajar. Nada bicara yang kurang santun dibungkus dengan alasan sekedar bercanda atau tidak usah dibawa serius. Padahal bahasa bukan hanya soal pesan tersampaikan atau tidak. Bahasa juga menentukan bagaimana pesan itu dapat diterima. Satu kata yang sering keliru dapat mengubah makna, bahkan memicu kesalahpahaman. Seringkali kita menyalahkan keadaan. Kita mengatakan bahwa dunia sekarang memang menuntut segalanya serba cepat. Namun, ketika kecepatan tidak diimbangi dengan kesadaran, bahasa kehilangan fungsinya sebagai jembatan komunikasi dan justru berubah menjadi sumber masalah. Bahasa tidak pernah lepas dari cara berpikir manusia. Kalimat yang runtut mencerminkan pikiran yang teratur. Sebaliknya, bahasa yang kacau sering menunjukkan pikiran yang terburu-buru. Ketika kita terbiasa berbahasa tanpa berpikir, kita juga sedang membiasakan diri untuk berpikir tanpa arah. Pilihan kata yang asal-asalan perlahan membentuk kebiasaan komunikasi yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, muncul anggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap kaku dan tidak modern. Banyak orang merasa lebih percaya diri
ketika menyampur bahasa atau menggunakan istilah asing, meskipun sebenarnya tidak selalu diperlukan. Padahal, kecakapan berbahasa tidak diukur dari seberapa rumit istilah yang kita gunakan, melainkan dari seberapa jelas dan tepat pesan itu tersampaikan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga bahasa. Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menyampaikannya secara jelas, runtut, dan santun. Cara kita berbicara dan menulis secara tidak langsung mencerminkan kualitas berpikir kita. Bahasa yang tertata menunjukkan kedewasaan. Bahasa yang santun menunjukkan kecendekiaan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kita harus selalu berbicara secara formal. Bahasa memiliki konteks. Yang terpenting adalah kesadaran untuk menempatkan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Dengan menjaga bahasa, kita tidak sedang membatasi kebebasan berekspresi, melainkan justru memperjelas jati diri kita sebagai insan terdidik. Bahasa Indonesia hari ini tidak sedang terancam punah. Ia tetap hidup dan terus digunakan. Namun kualitasnya sangat bergantung pada cara kita memperlakukannya. Jika kita terus menggunakan bahasa secara cepat tanpa kesadaran untuk menjaganya, maka bahasa akan kehilangan martabatnya. Namun, jika kita mau sedikit memperlambat, mulai berpikir sebelum memilih kata, dan mulai peduli terhadap cara kita berbahasa, maka bahasa Indonesia akan tetap menjadi bahasa yang bermakna dan bermartabat. Karena bahasa Indonesia hari ini berada di antara cepat dipakai dan lupa dijaga. Dan pilihan untuk menjaganya ada pada kita semua. Semoga melalui kesadaran kecil dalam memilih kata, kita dapat menjaga bahasa Indonesia agar tetap bermakna, bermartabat, dan layak diwariskan. Gunakan bahasanya, jaga maknanya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.